Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa beraktivitas. Dan mudah-mudahan di masa work from home ini kita tetap masih bisa produktif atas izin Allah, insyaAllah. Salawat demi salam senantiasa terus tercurah limpah pada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan kepada umat-umat beliau hingga zaman kelak, insyaAllah. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dadi Permadi MID. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Tuti Erosa MMPD. Dan yang kami banggakan sahabat-sahabat seperjuangan dimanapun Anda berada. InsyaAllah kami dari kelompok 4 mata kuliah globalisasi dan standarisasi pendidikan kepemimpinan, dan kami mengambil judul kepemimpinan dalam dunia pendidikan di Indonesia di era revolusi industri 4.0. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Oke Prasetyo selaku pembawa acara pada diskusi hari ini, dan insyaallah saya akan memperkenalkan para petugas yang akan bertugas pada hari ini. Yang pertama adalah diskusi kita akan dipimpin oleh seorang moderator yang sudah sangat berpengalaman, sudah sangat banyak memakan asam dan makan garam di dunia kemoderatoran, sehingga beliau sangat terkenal di keluarga beliau sendiri. Inilah Bapak J. Haryanto Solin. Oke, yang selanjutnya adalah pembicara yang akan menghantarkan materi kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah Bapak Kepala atau Ketua kelas kita, yaitu Bapak Idwan Ridwanullah. Dan ada juga Ibu Din Dinarsih. Nah, yang ini adalah pengusaha endog asin. Ya, dia adalah Bapak Dadang Wahyudin. Dilanjutkan oleh Bapak RT kita. Beliau adalah Bapak Iman Sugiri. Ada juga Ibu Meti Mudiati. Dan yang terakhir adalah seorang yang pandai memasak di kelas kita. Betul, inilah Ibu Ros Damayanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah petugas yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada moderator kita, izinkan saya mengulas sedikit apa kiranya yang akan kita bahas hari ini. Tentu setiap individu ingin dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membawa kepada tujuan yang diharapkan, pemimpin yang mampu bekerja sama dengan siapa yang dipimpinnya, dan pemimpin yang memiliki kapasitas seorang pemimpin yang baik. Pemimpin diambil dari kata pimpin atau lead dalam bahasa Inggris. Ketika ditambahkan imbuhan pe menjadi pemimpin, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah leader, yaitu orang yang mampu menuntun atau membimbing. Pemimpin adalah sosok yang sangat penting dimanapun dia berada, termasuk di lembaga kita, baik itu sekolah, kantor, ataupun lembaga apapun itu. Maka kehadiran seorang pemimpin sangat-sangat penting. Dan hari ini kita masuki era revolusi industri 4.0, yang mana semua serba digitalisasi. Maka kita membutuhkan seorang pemimpin yang faham tentang seluk-beluk revolusi industri 4.0 ini, sehingga beliau bisa membawa yang dipimpinnya untuk bisa berkarya di revolusi industri
4.0. Seperti apakah itu semua? Insyaallah kita akan sampaikan dan kita akan kumpas tuntas oleh pembicara-pembicara yang luar biasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa dan dosen yang kami hormati. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 insya Allah akan melakukan presentasi dengan judul Kepemimpinan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Teman-teman di kelompok 4 akan melakukan presentasinya. Mudah-mudahan ya bisa nanti teman-teman pahami dan kita nanti diskusikan lebih jauh. Oleh karena itu kepada Pak Idwan mengawali presentasinya dan nanti dilanjutkan oleh yang lainnya. Kepada Pak Idwan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idwan Ridwanullah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bagian pertama mengenai kepemimpinan dalam dunia pendidikan di Indonesia di era revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 bermula dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerasi manufaktur. Jerman merupakan negara pertama yang membuat roadmap atau Grand Design tentang pemimpinan ekonomi di era disrupsi ini. Terjadi perubahan yang mendasar karena terjadi perubahan yang masif pada masyarakat di bidang teknologi di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sehingga pemimpin yang dibutuhkan di era ini adalah pemimpin yang mampu cepat beradaptasi pada semua perubahan yang ada. Adapun ciri-ciri era disrupsi ini adalah perubahan yang masif, cepat, dan pola yang sulit ditebak. Perubahan yang cepat menyebabkan tidak pasti terjadinya kompleksitas hubungan antara faktor penyebab itu menyebabkan sebuah ambiguitas. Dengan karakter tersebut, dibutuhkan sebuah pemimpin yang mempunyai visi atau visioner, artinya mampu membaca perubahan ke era yang akan datang. Pemerintah Indonesia pada saat ini tengah melaksanakan langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Salah satu visinya adalah menjadikan Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Indonesia berencana untuk merubah kurikulum pendidikan dengan berdasarkan pendekatan kepada STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, the Arts, and Mathematics. Tujuannya yaitu untuk menyelaraskan antara kurikulum Indonesia dengan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Kita semua yakin jika program ini dijalankan dengan baik di bawah pimpinan yang baik yang memiliki visi ke depan, tentu akan terlaksana atau tercapai Making Indonesia 4.0. Diketahui bahwa fokus keahlian bidang pendidikan abad 21 ini meliputi creativity, critical thinking, communication, dan collaboration atau dikenal dengan 4C yang akan dijelaskan oleh teman saya, Din Dinarsi, di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan tentang kepemimpinan dalam dunia pendidikan Indonesia di era 4.0. Di era disrupsi seperti saat ini, dunia pendidikan dituntut mampu membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan yang mampu bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif, inovasi, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Faktor leadership di sini merupakan kemampuan yang harus dimiliki di abad 21.
Dosen dan guru harus memiliki kompetensi yang kuat, memiliki skill antara lain critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran di era disrupsi harus mampu mewakili kemampuan sustainable learning sehingga mahasiswa dapat melewati era disrupsi memasuki era baru yang disebut abundan. Tren pembelajaran dan best practice harus disesuaikan dengan salah satunya itu melalui pembelajaran terpadu atau secara blended learning. Blended learning adalah cara mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran sesuai bagi masing-masing siswa di dalam kelas. Blended learning merupakan gabungan dari literasi lama dan literasi baru. Blended learning dapat memungkinkan mahasiswa memperoleh literasi digital dan keterampilan belajar online. Blended learning dapat dijadikan cara yang tepat untuk menutupi pembelajaran yang tidak dapat dihadiri oleh secara tatap muka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati, dan rekan-rekan yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat bersilaturahmi secara online dalam acara presentasi perkuliahan jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah rekan-rekan yang saya banggakan, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya masalah diskusi ini. Pembelajaran di era disrupsi atau proses pembelajaran terjadi karena kebutuhan yang dirasakan pembelajar. Menggunakan sumber berbagai media dan channel pembelajaran. Lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. IT-based, pembelajaran menggunakan teknologi informasi, motivasi terhadap perubahan. Adaptasi, memiliki pola pikir pertumbuhan. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak negatif industri 4.0 teknologi ini. Yang kehadiran teknologi ini akan membuat perubahan besar dan secara bertahap akan mematikan bisnis tradisional. Selain itu, industri 4.0 juga berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Pemimpin memegang peran penting dalam era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau bisa disebut dengan era disrupsi yang terjadi saat ini tidak lepas dari adanya produksi inovasi. Oleh karena itu, dalam buku yang berjudul Disruption mengatakan bahwa disrupsi artinya sama dengan inovasi atau ancaman bagi incumbent. Incumbent dalam konteks ini bisa berarti gejala selama ini telah ada. Mengapa disebut sebagai ancaman? Karena biasanya incumbent siap dengan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi. Sebenarnya beberapa definisi tentang inovasi antara lain, menurut KBBI, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Menyatakan bahwa inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu. Dengan definisi ini, maka kata yang penting karena pada mungkin atau suatu ide, praktek, benda akan dianggap sebagai inovasi bagi bagian orang, tetap bagi bagian lain tidak. Tergantung apa yang dirasakan oleh individu terhadap ide, praktek, atau benda tersebut. Menurut Sasongko dan Sahono, 2016, inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas kreatif
yang bisa menghasilkan ide, gagasan, kegiatan, objek, atau benda yang baru, sehingga bermanfaat bagi manusia. Demikianlah rekan-rekan, hasil presentasi dari saya. Semoga ada hikmah dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan paparan penjelasan selanjutnya. Menurut statistik Lembaga Riset Pemasaran Digital, perkiraan e-marketer pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih 100 juta orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa pemanfaatan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Beberapa startup di Indonesia bidang pendidikan saat ini sudah melihat peluang bidang-bidang pendidikan lainnya seperti ruangguru.com, kuiper.com, dan di luar Indonesia ada Khan Academy, Byjas, dan banyak lagi. Beberapa tahun ke depan, sistem pembelajaran ini akan menggantikan model bimbel-bimbel konvensional. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi di sekolah dan juga apa yang mereka tawarkan oleh penyedia layanan itu lebih mudah aksesnya dan fleksibel, serta harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Kedepan, model pembelajaran berbasis teknologi akan lebih banyak muncul dengan variasi model-model yang lebih baik lagi. Kuncinya adalah layanan terbaik. Di sini berarti tantangan bagi para pengajar. Di era revolusi industri ini, 4.0 untuk dapat merubah strategi dan model belajar yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, ciri pemimpin yang dibutuhkan selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki kecepatan dalam membuat keputusan. Berbicara tentang perkembangan teknologi itu seperti melihat dua belah mata pisau, di mana satu sisi memberikan sisi positif dan sisi yang lain dapat juga memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus mampu menyikapi secara bijak perkembangan teknologi, khususnya di era revolusi 4.0 di bidang pendidikan ini. Dari sini, pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memanajemen SDM bawahannya, mampu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan SDM anggota tim dengan baik. Selain itu, pemimpin harus berani mau menerima, mendorong, dan memotivasi tim untuk memberi feedback terhadap kepemimpinannya demi kemajuan bersama, menurut Nugroho 2019. Cukup sekian paparan penjelasan dari saya. Saya serahkan selanjutnya kepada juru bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya. Nah, salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat, bahkan menggeser gerakan literasi lama. Nah, gerakan literasi baru ini dimaksudkan terfokus kepada 3 literasi lama. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, literasi teknologi. Dan yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, ketiga keterampilan ini diprediksi akan menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Nah, literasi digital diarahkan kepada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisa, dan menggunakan informasi di dunia digital. Nah, sedangkan literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada cara kerja dan aplikasi teknologi. Sedangkan yang literasi manusia diarahkan kepada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Nah, mari kita akan coba bahas satu persatu peluang dan tantangan pendidikan kita di era revolusi
Industri 4.0. Pertama, kita akan membahas dari infrastruktur terlebih dahulu karena pemanfaatan teknologi tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang memadai. Nah, berbicara tentang tantangan menghadapi pendidikan di era revolusi Industri 4.0, pasti banyak antara lain adalah pemerataan pembangunan. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk menekan kesenjangan pembangunan di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan pemerataan pembangunan ini di Indonesia masih terjadi. Nah, salah satu ciri suatu daerah sudah tersentuh pembangunan biasanya ditandai dengan daerah tersebut sudah dialiri oleh listrik. Nah, menurut data bahkan 42.350 desa di Indonesia belum tersentuh oleh listrik. Nah, selanjutnya, konektivitas jaringan internet merupakan salah satu syarat jika kita ingin mengimplementasikan pendidikan di era revolusi Industri 4.0. Saat ini belum semua wilayah di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet, terutama sekolah-sekolah. Namun, berdasarkan target pemerintah bahwa tahun 2019 seluruh wilayah Indonesia sudah terhubung internet. Nah, dari kondisi ini dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat dan jelas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di segala lini. Nah, saat ini teknologi yang paling berdampak di era revolusi 4.0 adalah industri digital. Teknologi merupakan supporting system industri manufaktur, perfilman, pariwisata, dan seluruhnya dalam satu paket, yaitu industri agar lebih efisien. Oleh karena itu, diberi nama dengan revolusi industri. Nah, apa saja yang akan direvolusi itu? Yaitu penggunaan tenaga kerja akan sangat minimal karena semua tergantung dengan teknologi. Nah, kunci dalam era revolusi Industri 4.0 ini adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk melihat indikator pencapaian suatu negara dianggap sudah berhasil atau belum menghadapi era revolusi 4.0 ini, salah satunya adalah indikator instrumen capital of ratio. Semakin tinggi rasio perekonomiannya, semakin efisien. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang kepemimpinan di dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Melanjutkan pembahasan ini, bahwa kepemimpinan itu yang dibutuhkan adalah kemampuan, memiliki kemampuan dan pengetahuan evaluasi yang baik misalnya. Terus dengan kemampuan ini seorang pemimpin itu dapat mengelola segala hambatan resiko menjadi sebuah perubahan yang akan lebih baik misalnya gitu. Nah, saat ini generasi yang kita hadapi adalah generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi antara tahun 1981 sampai 1997. Ini yang kata Josh di Transmedia ya. Mereka menguasai teknologi, aktif di sosial media misalnya. Mereka mencari informasi tentang hiburan, terus olahraga politik, terus dan ciri lainnya adalah mereka itu kreatif dan manja, lalu egois, terus pintar, inovatif, lalu tidak suka dipaksa mereka. Lalu mereka tuh melek teknologi dan cepat bosan, mencari segala sesuatu yang tidak membosankan. Dalam bekerja mereka cenderung memerlukan kantor terbuka, misalnya tidak memerlukan kantor misalnya gitu yang tertutup. Mereka memerlukan kantor yang terbuka, misalnya contohnya di lapangan misalnya gitu. Nah, mereka tuh kerjanya santai, terus tidak suka hal yang formal, dan mereka suka internet cepat. Gadget juga merupakan alat yang penting untuk generasi milenial. Dalam menghadapi generasi ini perlu adanya pendekatan baru yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dan kata Pak Jos juga, beliau memandang perlu adanya tambahan pengetahuan tentang digital financial education
Karena itu saat ini di dunia pendidikan kita agak ketinggalan dengan perkembangan digital. Masih jarang kampus yang memiliki kurikulum digital marketing. Terus selain itu juga perlunya adanya penambahan kurikulum bagi peserta didik seperti kurikulum tentang kurikulum sosial media, misalnya bagaimana mereka mengajarkan mana yang bagus dan tidaknya. Perlu literasi sosial media, misalnya bagaimana menyaring informasi. Sosok yang dibutuhkan bagi para generasi milenial adalah pemimpin yang mampu memberikan keteladanan dalam sikap dan perilaku. Lalu kita tuh tahu bahwa saat ini kita tuh sedang mempersiapkan program generasi emas, yaitu pada tahun ke depan yaitu 2045. Baiklah, sekian dari saya pembahasan tentang kepemimpinan di dunia pendidikan di era revolusi industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya kami simpulkan dari materi ini, yaitu kepemimpinan yang harus dibutuhkan khususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia di era industri 4.0 adalah yang pertama, pemimpin yang harus jujur, berani mau menerima, mendorong dan memotivasi timnya untuk memberikan feedback terhadap kepemimpinannya demi kemajuan bersama. Yang kedua, pemimpin juga harus aktif, kreatif, mampu membaca peluang terhadap segala perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0. Yang ketiga, pemimpin harus berpikir cepat, kemudian tanggap terhadap segala perubahan, memiliki arah tujuan yang jelas dan mampu memberikan rasa aman juga nyaman terhadap orang yang dipimpinnya. Yang keempat, pemimpin harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada, mampu mengelola manajemen risiko. Yang kelima, pemimpin harus mampu memberikan keteladanan, baik akhlak, sikap, dan perilaku kepada semua orang yang dipimpinnya. Yang keenam, pemimpin harus dapat membawa siapa yang dipimpinnya menuju arah yang lebih baik. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, pemimpin harus mampu melakukan lompatan, kemudian berpikir visioner, tidak cukup hanya mengikuti perkembangan zaman, namun mampu membawa organisasi yang dipimpinnya menjadi acuan bahkan sebagai tuntunan bagi lembaga-lembaga yang lain. Maka kehadiran pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan pada dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan, dan nanti juga yang ingin menambahkan ataupun memberikan masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. صلى